Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, izin ambil alih buat naranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita dari Holis. Bagi yang baru gabung atau baru tahu, disclaimer, saya di sini bukan kayak dosen-dosen atau pemateri apa, cuma saya sama kayak kalian, teman-teman juga satu angkatan, cuma kebetulan bantu rangkum sama memaparkan materi sependek pemahaman saya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman sekalian pasti ada yang jauh lebih paham materinya dari saya, sangat diharapkan untuk ikut diskusi nanti di akhir sesi setelah pemaparan PowerPoint materi selesai. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini materinya pengantar bisnis ya, rekan-rekan. Edisi keempat karena pas saya cari di internet itu edisi 3 dan ke bawahnya itu beda. Jadi bisa teman-teman sekalian searching rangkuman di Google kok beda gitu. Ya ini edisi keempatnya yang terbaru yang harusnya sih modul rekan-rekan semua udah yang edisi keempat. Oleh pengarangnya masih sama, BMP Pengantar Bisnis oleh Pak Ismail Salihin. Di modul 1 ini ada 2 kegiatan belajar, namun untuk malam ini karena padatnya materi, jadi saya izin cukupkan untuk kegiatan belajar 1 aja, yang menerangkan soal pengertian ekonomi dan sistem ekonomi. Nanti insya Allah di pekan selanjutnya, hari Sabtu lagi, pukul 8 akan dilanjut ke kegiatan belajar 2 mengenai sistem ekonomi dalam suatu negara. Nah, ekonomi itu sendiri adalah studi tentang bagaimana sumber daya yang langka digunakan untuk menghasilkan keluaran, yakni barang atau jasa untuk didistribusikan di antara manusia. Sedangkan yang dimaksud sumber daya atau resources itu sendiri yakni input yang digunakan untuk menghasilkan output. Sumber daya itu ada banyak, namun mencakup salah satu atau semua hal berikut ini, yakni sumber daya alam, bisa tanah, dan lain sebagainya, tenaga kerja, yakni fisik atau mental, modal, yakni bangunan, peralatan, uang, atau yang biasa disebut operasional, dan kewirausahaan atau kekreativitasan manusia untuk mengolah sumber daya itu sendiri. Nah, lanjut ke pengertian sistem ekonomi. Sebelumnya, lahirnya sistem ekonomi itu sendiri dilatar belakangi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut Paul Samuelson, permasalahan ekonomi yang utama dapat dirumuskan menjadi 3 pertanyaan, yaitu what, how, dan for whom. Penjelasan rumusannya, what seperti artinya itu apa, berkaitan dengan masalah komoditi, barang atau jasa, apa yang akan diproduksi, berapa jumlah komoditi, kapan komoditi tersebut akan diproduksi, harga, dan lain sebagainya. Untuk rumusan kedua yakni how atau bagaimana, berkaitan dengan masalah bagaimana komoditi tersebut dihasilkan, siapa yang akan melakukan kegiatan produksi, teknologi atau sumber daya apa yang dibutuhkan. Untuk rumusan ketiga yakni for whom, untuk siapa, berkaitan dengan masalah untuk siapa komoditi tersebut, apakah distribusi income dan kekayaan berlangsung adil, bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara rumah tangga suatu negara. Ini lebih umum pertanyaannya, pasti disesuaikan untuk kegiatan usaha yang rekan-rekan atau orang lain lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika masalah ekonomi tersebut muncul karena pada umumnya kebutuhan dan keinginan manusia terhadap alat pemuas kebutuhan itu sendiri tuh bertambah gitu, sedangkan si sumber daya yang ada pasti terbatas kan. Nah, disitulah untuk menyelesaikan ketiga permasalahan ekonomi mendasar tersebut terbentuklah pada akhirnya yang dinamakan sistem ekonomi. Menurut Gelarso pada tahun 1992, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, yakni para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lain sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya, sehingga
terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dapat terhindari. Secara umum, 4 sistem ekonomi yang dipraktikkan oleh berbagai negara di dunia itu ada 4 yang besarnya, yakni sistem ekonomi pasar atau market ekonomi, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi syariah, dan sistem ekonomi campuran. Nah, rekan-rekan, sebelumnya sistem ekonomi ini lebih jelasnya akan dibahas di kegiatan belajar 2 di pekan depan insya Allah. Tapi karena di bukunya sudah disebutkan, di-spill tipis-tipis soal sistem ekonomi yang umum, jadi saya izin masukkan ke PPT untuk perkenalan aja. Nanti kalau misalkan rekan-rekan di sini ada yang sudah baca modul 1 full dan ingin membahas soal ini, boleh ya nanti diskusi bareng-bareng. Nah, dari tujuan sistem ekonomi itu sendiri, terdapat 3 tujuan biasanya yang lebih sering digunakan oleh banyak negara, yakni untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja yang tinggi, dan untuk menjaga stabilitas harga. Terus, untuk mencapai tujuan utama sistem ekonomi tersebut, terdapat indikator-indikator ekonomi yang perlu diperhatikan. Nah, ada di sini di buku materi pokok itu ada 6 ya indikator yang disebutkan. Kalau rekan-rekan cari di internet sebetulnya ada banyak, tapi karena pasti yang akan ditanyakan di ujian berpatokannya ke buku materi pokok ya, jadi saya masukkan yang sesuai di buku. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada siklus bisnis, yang ketiga ada pekerjaan penuh, keempat ada tingkat pengangguran, kelima kestabilan harga, dan keenam indikatornya indeks harga konsumen. Poin yang pertama tadi, pertumbuhan ekonomi, ini saya rangkum per poin aja. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri bisa dilihat dengan melihat produk domestik bruto. Nah, PDB itu sendiri itu apa? Nilai pasar dari semua komoditi, yakni barang atau jasa, yang diproduksi oleh ekonomi pada tahun tertentu. Di Indonesia, nilai PDB dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, perhitungan BPD itu hanya mencakup komoditi yang diproduksi di dalam negeri aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada perusahaan Indonesia, tapi produksinya di luar negeri, itu tidak termasuk PDB yang dihitung oleh negara. Nah, PDB itu juga mencakup komoditi yang diproduksi untuk pengguna akhir. Jadi kan ada banyak barang kayak antara atau kayak ingredients untuk menciptakan produk akhir, kayak misalkan chip komputer. Itu kan chip komputer itu ya sama-sama barang ya sebetulnya, tapi untuk dimasukkan ke PDB itu enggak, teman-teman. Jadi si komputernya aja yang dimasukkan ke hitungan PDB. Nah, perubahan besaran PDB setiap tahun menunjukkan apakah ekonomi suatu negara sedang mengalami pertumbuhan atau growth atau penyusutan yang dinamakan kontraksi. Poin indikator kedua itu ada yang dinamakan siklus bisnis. Diartikan sebagai pasang surut ekonomi akibat ekspansi, growth itu tadi, atau kontraksi, penyusutan yang tadi. Siklus bisnis itu khas, berlangsung selama 3 atau 6 tahun biasanya, tetapi bisa bertahan juga lebih lama. Nah, meski biasanya tidak teratur, si siklus bisnis itu namun sebuah siklus itu dapat dibagi menjadi 4 fase umum. Ada fase kemakmuran atau prosperity, ada fase resesi atau recession, ada fase pemulihan, recovery, dan ada fase depresi ekonomi, depression. Kayak di Amerika itu dulu tahun 1930-an kan ada istilahnya Great Depression. Itu fase inflasi, resesi yang sangat lama gitu. Teman-teman nanti boleh, kalau ada yang jauh lebih paham, boleh ini ya, jangan malu-malu pas diskusi, sampaikan aja. Indikator ketiganya tuh ada pekerjaan penuh. Atau yang dimaksud pekerjaan penuh itu apa? Tersedianya lapangan pekerjaan bagi semua orang yang menginginkannya, sehingga tercipta kondisi ketenaga kerjaan penuh atau full employment. Atau setidaknya bisa di angka 95% tenaga kerja dapat diserap. Ya meskipun sebelumnya di dalam hati rada berat ya kerja, tapi yang namanya sudah memasuki usia produktif, usia kerja, pasti ya mau gak mau harus kerja. Karena itu tuh kenapa jadi indikator? Karena pasti suatu
eh, matter yang besar gitu ya, suatu masalah yang besar. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, indikator keempat ya teman-teman, ada tingkat pengangguran. Merupakan ukuran penting dari kesehatan ekonomi. Ini menjelaskan slide sebelumnya yang tadi, terserapnya lapangan pekerjaan. Akan mengalami kenaikan selama periode resesi dan akan turun ketika sudah berada di fase pemulihan. Jadi tingkat pengangguran itu, kalau kita memasuki fase resesi, pasti akan naik, karena biasanya kan perusahaan-perusahaan atau tempat kerja itu cenderung menahan diri dari apa ya, fokus, cenderung menahan diri untuk menerima atau membuka lowongan kerja atau tenaga kerja, karena pastikan kejelasan akan apakah si bisnisnya itu akan banyak peminat, untuk apa gitu menyerap banyak tenaga kerja atau cari orang lagi kalau permintaannya aja menurun gitu di fase resesi itu. Nah, makanya ekonomi menurun pasti akan sejalan dengan pengangguran yang semakin meningkat. Tapi kalau sudah berada di fase pemulihan, itu akan turun lagi karena banyak perusahaan yang sudah recover, butuh tenaga kerja baru, jadi tingkat pengangguran akan semakin menurun. Poin ketiga, persentase tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia itu masih diduduki paling tinggi oleh lulusan SMK dan disusul oleh lulusan diploma. Karena mungkin berbanding lurus juga sama lulusannya ya, kayak banyak yang SMK sama diploma mungkin. Nah, TPT pada tingkat pendidikan SD, plot twist-nya justru yang paling kecil, karena kecenderungan mereka untuk ya mau menerima pekerjaan apa aja gitu. Lalu poin selanjutnya, komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jadi gak cuma masyarakat yang udah bekerja aja, tapi pengangguran yang terdata juga itu termasuk ke indikator yang perlu diperhitungkan selama masih masuk ke usia produktif yang seharusnya bekerja itu. Di indikator selanjutnya ada kestabilan harga. Yang dimaksud kestabilan harga terjadi ketika rata-rata harga barang dan jasa tidak berubah atau berubahnya hanya sedikit. Lalu harga yang berubah naik akan menyulitkan bagi individu, terutama pelaku bisnis, karena pasti rekan-rekan di sini mungkin ada yang mempunyai bisnis. Bayangkan supplier tempat rekan-rekan kalian ngambil barang tuh atau purchase barang tuh tiba-tiba naik gitu kan, pasti kalian tuh akan di posisi dilema. Loh ini gimana ya, di satu sisi gak mau naikin kayak harga jual, tapi satu sisi cost modal yang diperlukan juga naik. Nah itu selain individu yang biasa kayak kita beli itu semakin menahan diri nih, kayak aduh harga naik gitu, jadi memprioritaskan yang penting dulu gitu. Nah itu juga jauh lebih bingung bagi para pelaku bisnis, karena mereka juga harus memikirkan karyawan dan lain sebagainya gitu. Nah ketika harga keseluruhan naik, itu yang biasa kita kenal dengan nama inflasi. BPS atau Badan Pusat Statistik itu sendiri mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga komoditas, yakni barang dan atau jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Inflasi juga bisa diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai komoditas. Indikator yang terakhir ada indeks harga konsumen. Itu tuh yang dinamakan merupakan ukuran inflasi yang paling banyak dipublikasikan oleh BPS, dilaporkan setiap bulan. Jadi di antara indikator pertumbuhan ekonomi itu yang paling sering dilaporkan oleh BPS ada indeks harga konsumen. Nah, IHK, indeks harga konsumen, mengukur tingkat inflasi dengan menentukan perubahan harga sekeranjang barang hipotesis, yakni makanan, perumahan, pakaian, dan lain-lain yang pada umumnya dibeli oleh rumah tangga biasa. Perhitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa dapat untuk diubah, menjadi sebuah indeks tunggal, yang mengukur seluruh tingkat harga. Jadi rumusnya tuh IHK sama dengan PN atau harga sekarang dibagi harga pada tahun dasar dikali 100. Contohnya tuh kayak harga pada tahun dasar itu tuh biasanya nanti akan ada di soal sih, kayak misalkan pada tahun 2023 harga beras itu 13.000 misal, sedangkan pada tahun 2024 harga beras itu 15.000. Nah jadi si PN itu teh
yang 15.000 itu tadi, yang pada tahun 2024. Si PO harga pada tahun dasar itu yang 2023. Nanti kalau ada ini kita jelaskan bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Poin B, ada indikator kesehatan ekonomi. Kesehatan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari berbagai indikator, yakni PDB mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, terus bisa dilihat juga dari tingkat penganggurannya yang menurun, terus terkendalinya tingkat inflasi. Jadi selama 3 indikator ini tercapai, berarti si ekonomi suatu negara tersebut bisa dinyatakan sehat. Nah, ada yang dinamakan Ease of Doing Business atau EODB. EODB ini tuh indikator baru yang dibuat oleh Bank Dunia yang dinamakan kesehatan ekonomi lainnya pada saat ini banyak digunakan oleh berbagai negara. Bertujuan untuk menunjukkan mudah atau tidaknya melakukan kegiatan usaha di dalam suatu negara. Ada 4 poin si EODB ini. Sangat mudah, berarti si negara tersebut tuh, contohnya New Zealand dan Singapura, ini mudah banget untuk melakukan bisnis gitu, kayak terjamin hak ciptanya, politiknya lebih stabil, dan lain sebagainya. Terus kayak investasi di sini tuh mudah gitulah, aman juga. Jadi para investor dari luar negeri itu lebih yakin kepada negara-negara yang masuk indikator sangat mudah di EODB. Nah, poin yang di bawahnya tuh ada EODB untuk negara yang mudah melakukan bisnis. Indonesia, alhamdulillah, masuk ke mudah ya, teman-teman. Poin selanjutnya yang di bawahnya lagi ada cukup mudah, contohnya Brazil dan Pakistan. Ini bisa karena ada banyak poin, nanti bisa searching di Google juga. Di buku tidak dijelaskan soalnya. Biasanya karena kondisi politiknya yang kurang stabil dan sebagainya, terus kayak tingginya tingkat korupsi dan lain-lain. Ada yang di bawah rata-rata, kayak contohnya Suriah dan Timor Leste. Ini tuh biasanya untuk negara yang sedang berkonflik, pokoknya ya lebih parah dari korupsi dan lain sebagainya. Selanjutnya di poin C tuh ada indeks daya saing global, yaitu yang dimaksud laporan tahunan dari Forum Ekonomi Dunia. Laporan ini menyoal kemampuan negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Si indeks daya saing global ini juga tergantung dari seberapa produktif sih suatu negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Lalu, si indeks ini juga biasanya digunakan oleh kalangan akademisi. Nah, ada 9 variabel untuk menghitung EODB. Yang pertama ada kelembagaan, baik lembaga publik atau swasta. Yang kedua ada infrastruktur yang baik secara kualitas dan kuantitas. Jadi bukan cuma kualitas, infrastrukturnya baik tapi susah ditemuin nih, nggak banyak gitu. Tapi secara kuantitas saja juga kurang ya, kayak misalkan pelabuhannya banyak tapi secara kualitas kurang mendukung gitu. Jadi sebisa mungkin berjalan berbarengan si kualitas sama kuantitas itu. Lalu yang ketiga ada kondisi makroekonomi, yang keempat ada kesehatan dan pendidikan dasar, yang kelima pendidikan tinggi dan pelatihan, yang keenam efisiensi pasar, yang ketujuh kesiapan teknologi, yang kedelapan sofistikasi bisnis, yang kesembilan adalah inovasi. Oke, teman-teman, untuk rangkuman kegiatan belajar satu ini sampai di situ. Mari kita buka tahap diskusi. Boleh ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, dan yang bertanya juga tidak selalu harus dijawab oleh saya, jadi teman-teman yang punya jawaban yang lebih paham, lebih baik, itu boleh ya kita diskusi aja, supaya semua paham, semua punya point of view. Boleh, ada yang mau ini, angkat tangan aja. Boleh, silakan. Kang Adlia Widiana, mangga. Bentar. Boleh, mangga, Kang? Kang Adlia Widiana.
apa yang mau ditanyakan, mari kita diskusi bareng-bareng aja. Atau ada yang kurang jelas tadi selama Mm-mm. penyampaian materi punten pisan. Boleh sambil dibuka juga buku modulnya, bisa ada yang aku kelewat, boleh ditanyakan aja di sini. Tak. Oh, Teh Adlia, Oh, maaf ya. maaf Teh Adlia, guys. Sorry. Boleh juga ya kalau misalkan kalian ada di slide berapa gitu yang kurang dipahami, boleh bilang aja. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Yang ini ada yang mau jelasin barangkali yang sudah baca di kegiatan belajar 2, modul 1, masih modul 1 sih ini. Mangga. Terima kasih sudah bergabung. Teh Adlia mangga. Boleh, jangan malu-malu atuh. Kalau misalkan ini mah gak apa-apa, off cam aja. Kalau misalkan malu atau lagi ada halangan. Iya, bisa lagi makan Indomie gitu kan. Atau pilih ada yang baru masuk, tadi kelewat slide berapa, boleh bilang aja. Dengan senang hati akan dipaparkan kembali. Masih share screen, Kang, ya? Masih. Keren, pada udah paham, nggak ada yang nanya. Oh, jelas. Bingung nanya apa. Mang Abai. Mangga, Bingung Abai. mau menanya. Bingung apa yang dibingungin, jangan bilang. Oh, mangga. Permisi ya Kang Teteh, saya mau nanya, kalau bedanya resesi sama inflasi apa ya? Terima kasih. Iya, sebelumnya selain saya ada yang bisa kasih pendapatnya, coba dulu atuh. Kita ramein, kita diskusi bareng-bareng. Ini bukan mutlak ya, saya hanya memaparkan, jadi tidak selamanya benar. Barangkali penjelasan saya ada kekurangan, kesalahan. Teman-teman yang udah pastinya jauh lebih paham, boleh angkat tangan aja, gak apa-apa, nggak penting juga. Mungkin kalau untuk perbedaannya dari segi apa namanya? Dari segi pengertiannya udah berbeda gitu. Ini Kalau resesi itu lebih ke kayak pendapatannya menurun terus ekonominya melambat gitu kan. Penurunan pendapatan dari suatu negara menurun. Terus ekonominya melambat. Penganggurannya naik. Kalau dari inflasi itu naiknya harga barang ya. Udah jelas kan? Dan jasa Jadi, pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus, jadi jangka panjang banget gitu. Kalau resesi beda gitu kan. Coba jelasin pengetahuan sih. Saya mah, oh enggak. Mangga jelasin deh. Dia bingung soalnya nggak jelaskan. Sependek pengetahuan saya mah, resesi itu termasuk ke tadi kayak fase dari suatu ekonomi yang justru si inflasi itu salah satu penyebabnya. Itu kan si resesi itu perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh, ya bisa jadi karena si inflasi gitu. Nah, faktor si inflasi itu tadi ada
si indeks harga konsumen, bahkan nanti kalau lebih advance lagi ada indeks harga produsen, terus ya bisa aja kayak negara misalkan cetak uang terus atau ada banyak penyebab inflasi dan si inflasi itu salah satu penyebab resesi juga sependek pemahaman saya mah. Yang lainnya ada yang mau lebih menambahkan atau menyanggah boleh? Atau Kang Abai sudah terjawab atau gimana? Berarti Siap, Teh. Kang Saling- sudah paham. saling berkaitan kan berarti teh? Dari pasti resesi itu ke inflasi Jadi saling si inflasi berkaitan, itu cuma beda kenaikan ini aja kan. harga yang terjadi terus menerus. Coba yang lainnya ada yang lebih mengerti gitu. Silakan. Ini diskusi terbuka aja. Mangga Kang Ahmad, Pauji. Halo semuanya, kakak-kakak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Halo, halo, halo. Maaf ya, Malam-malam. saya off cam aja ya karena sedang tidak pede. Gak apa-apa. Boleh. Santuy. Ya gini, Kak, begini ya, saya tuh kan udah baca tuh yang modul satu pembelajaran satu ini. Saya tuh kadang suka agak kebelit-belit gitu istilah ekonomi sama sistem ekonomi. Kalau sepemahaman saya kan ekonomi itu apa ya nama mungkin ya. Kalau sistem ekonomi itu mungkin cara gitu ya. Apakah benar atau ada yang kebaliut gitu? Saya suka belit-belit tuh. Siap. Gitu dulu sih. Yang ini ya. Makasih. Siap, makasih Kang. Izin paparkan ke lagi-lagi sependek pengetahuan saya. Kalau ekonomi itu studi gak sih sama aja kayak misalkan ada biologi, ada studi biologi berarti studi tentang makhluk hidup berarti kan. Ada kayak MTK, kayak semacam ilmu, suatu bidang ilmu. Nah, si ekonomi itu juga bidang ilmu, salah satu bidang ilmu atau studi. Nah, di sini kalau di buku mah ekonomi itu ya salah satu studi tentang bagaimana sih si sumber daya yang langka itu digunakan untuk menghasilkan keluaran yang didistribusikan di antara manusia, kayak supply dan demand, bahasa awamnya mah atau bahasa sederhananya mah. Kita itu sebagai makhluk hidup pasti butuh something yang nggak bisa kita produksi sendiri gitu ya karena keterbatasan kita.